Xiao Yan tertawa pelan. Dia juga memiliki rasa ingin tahu terhadap teknik Dou kelas Tian itu. Semua orang mengangguk saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Karena mereka sudah mengambil buah asal naga Phoenix, tidak ada lagi artinya bagi mereka yang tersisa di sini. Melihat bahwa tidak ada yang keberatan, Xiao Yan sekali lagi melirik dataran ini, di mana Phoenix surga kuno dan naga Void kuno telah meninggal. Jari-jari kakinya menekan platform batu dan tubuhnya muncul di samping penghalang spiritual binatang. Xian di sampingnya secara acak menarik garis retak dengan tangannya dan kelompok Xiao Yan bergegas keluar melalui celah. Cahaya keemasan melintas di dalam hutan. Beberapa sosok muncul entah dari mana. Dou Qi segera melonjak dari tubuh mereka setelah mereka muncul. Dou Qi hanya ditarik setelah mereka gagal merasakan perubahan tak terduga di sekitar mereka. Orang-orang itu sudah melarikan diri sebelumnya. Sepertinya orang tua itu terluka parah. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat hutan kosong saat dia tertawa. Iya. Xiao Yi dan yang lainnya juga mengangguk. Mata mereka menyapu tempat itu dan mereka samar-samar bisa mendengar suara beberapa pertempuran sengit dan raungan binatang buas yang ditransmisikan dari dalam hutan ini. Itu mungkin disebabkan oleh mereka yang menerobos masuk untuk mencari harta karun. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Keributan menjadi semakin besar. Cepat atau lambat akan mengganggu binatang ajaib yang kuat itu di bagian dalam hutan. Hal-hal akan merepotkan jika kita akhirnya terjerat di dalamnya. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan melintas menuju jalan yang telah mereka ambil sebelumnya. Xian dan sisanya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan telah bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan saat mereka terbang. Orang-orang ini merasa agak terkejut dengan tindakan kelompok Xiao Yan yang bergegas menuju luar hutan. Mata beberapa dari mereka yang berhati-hati berkedip saat melihat kelompok Xiao Yan bergegas keluar dari bagian dalam hutan. Hati mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, karena barisan kelompok Xiao Yan, mereka tidak punya pilihan selain menarik pikiran buruk di dalam hati mereka. Kelompok Xiao Yan bergegas liar menuju arah mereka berasal. Mereka bertemu dengan cukup banyak mata di sepanjang jalan tetapi akhirnya tidak diblokir. Oleh karena itu, setelah sekitar 20 menit atau lebih, kelompok Xiao Yan sekali lagi muncul di pintu batu tempat mereka masuk dari sebelumnya. Selama perjalanan mereka keluar dari tempat itu, kelompok Xiao Yan tidak menemukan jejak kelompok Feng King Er. Sepertinya mereka telah pergi melalui jalan lain. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa menyesal. Pada saat ini, yang terakhir akhirnya memasuki keadaan lemah karena cedera pria tua berjubah hitam itu. Itu adalah kesempatan bagus untuk memukuli seekor anjing ketika sedang down. Gemuruh. Setelah perlahan membuka pintu batu, kelompok Xiao Yan sekali lagi melirik hutan kuno di belakang mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat ganas menjadi semakin kuat. Tampaknya beberapa orang yang tidak beruntung telah menerobos masuk ke wilayah beberapa keberadaan yang sangat kuat. Kelompok Xiao Yan dengan cepat pergi sambil diam-diam mengasihani orang-orang sial ini. Setelah itu, mereka menutup pintu dengan erat. Semua orang melihat ke pintu batu yang tertutup rapat di dalam koridor yang luas. Setelah itu, mereka melihat koridor yang sudah berantakan ini dan kamar-kamar di kedua sisi. Mereka tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Orang-orang ini terlalu biadab. Kemana kita harus pergi sekarang? Mata Xiao Yi menatap ke arah Xiao Yan dan bertanya. Ayo berjalan ke dalam. Harta karun sejati seharusnya berada di tengah aula besar. Xiao Yan merenung sedikit. Setelah itu, dia menemukan bantalan mereka dan dengan cepat berjalan menuju koridor lain. Xian dan sisanya buru-buru mengikuti saat melihat ini. Koridor ini jelas sudah dicuci dengan keras sekali selama kelompok Xiao Yan memasuki hutan kuno. Lingkungannya tidak hanya masa yang lengkap tetapi kamar-kamar yang awalnya bersih juga telah dihancurkan sampai mereka seperti reruntuhan. Itu menyebabkan seseorang terus menggelengkan kepala ketika melihat mereka. Setelah melihat bahwa jalan sudah rusak sampai sedemikian rupa, kelompok Xiao Yan juga tidak lagi tertarik untuk terus melihat mereka. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju tengah aula besar. Xiao Yan juga telah bertemu cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di mana-mana selama mereka bergegas melewatinya.
Hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini sepertinya bergegas menuju arah tertentu. Sebuah pikiran juga melintas di hati kelompok Xiao Yan saat mereka melihat adegan ini. Mereka bertukar pandang dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok-kelompok ini. Pil obatnya. Xiao Yan tiba-tiba mengendus aroma yang akrab setelah mengikuti kelompok ini melalui beberapa koridor. Sebuah pikiran melintas di hatinya saat dia dengan lembut berkata, selain itu, ini adalah aroma pil obat yang sangat kaya. Tampaknya harus ada cukup banyak pil obat. Jika tebakanku benar, itu pasti ruang pil yang menyimpan pil obat. Aduh! Hati semua orang tertarik ketika mereka mendengar kata-kata, pil obat. Pil obat akan selalu memiliki daya pikat yang besar di dunia ini. Selain itu, pil obat di tempat ini ditinggalkan oleh elit Dousheng. Daya pikat itu berlipat ganda. Keke, ayo pergi. Saya juga cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihatnya. Xiao Yan sadar bahwa semua orang tertarik setelah melihat ekspresi mereka. Dia langsung tertawa saat jari-jari kakinya menekan tanah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia menyusul kelompok di depan dalam waktu singkat. Xiao Yi dan sisanya juga mengaktifkan kecepatan maksimum mereka di belakang Xiao Yan. Semua orang tampaknya menjadi pekerja keras di bawah daya pikat pil obat kuno. Koridor di dalam aula besar itu seperti labirin. Namun, beruntung Xiao Yan mengandalkan aroma pil obat. Setelah menghabiskan lebih dari selusin menit, mereka akhirnya mulai melambat secara bertahap. Sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas gedung. Aula Pil. Xiao Yan dengan lembut membacanya di mulutnya. Matanya bergeser ke bawah. Pada saat ini, aula pil ini telah ditemukan. Orang bisa samar-samar melihat cukup banyak sosok manusia liar mencari di semua tempat. Ayo pergi. Xiao Yan memberi isyarat dan merupakan orang pertama yang memasuki gedung yang luas ini. Cerita pertama dari aula pil ini sangat berantakan. Banyak tokoh manusia secara barbar menerobos masuk ke ruang penyempurnaan pil seperti bandit, menjarah segalanya. Kadang-kadang, pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka berjuang untuk pil obat. Mata Xiao Yan secara acak menyapu cerita pertama ini sebelum kehilangan minatnya. Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke bagian dalam aula pil. Setelah menemukan tangga yang mencapai tingkat atas, dia langsung menuju ke lantai kedua. Ekspresi Xiao Yi sedikit berubah ketika mereka memasuki cerita kedua. Dia dengan lembut berkata, Xiao Yan, Anda harus memberi semua orang penawar jika Anda memilikinya. Ada racun di udara di sini. Kelompok Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yi. Mereka menghirup beberapa napas dan memang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak heran cerita kedua ini memiliki lebih sedikit orang. Sepertinya ada orang yang sudah tertangkap olehnya. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dan segera berhenti pada beberapa mayat di tanah yang jauh. Dari kelihatannya, mereka jelas beberapa orang yang sayangnya telah diracuni sampai mati. Xiao Yan mengeluarkan beberapa penawar racun yang biasanya dia sempurnakan dari cincin penyimpanannya. Dia membagikannya kepada semua orang untuk dikonsumsi. Baru kemudian dia berkata, ada 3 di aula pil ini. Ini hanyalah yang kedua. Kemungkinan harta karun yang sebenarnya ada di lantai ketiga. Namun, karena lantai kedua memiliki udara beracun, kemungkinan lantai ketiga tidak akan terlalu damai. Setiap orang harus berhati-hati. Semua orang mengangguk saat mendengar pengingat Xiao Yan. Hanya Xiao Yi yang melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Memiliki tubuh racun yang menyedihkan, hal yang paling tidak dia takuti adalah racun. Setelah kelompok melakukan pencarian singkat dari cerita kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang bukan dari tingkat tinggi. Kemungkinan orang lain telah meminum pil obat sebelum mereka. Setelah gagal mendapatkan hadiah tak terduga meski mencari sebentar, kelompok Xiao Yan hanya bisa menyerah. Mereka menemukan jalan menuju lantai ketiga, saling mengingatkan sebelum memasukinya. Lantai ketiga dari aula pil ini sangat luas. Ada berbagai ruang pil dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Apakah itu dalam hal dekorasi atau kemegahan, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 lantai di bawah ini. Udara beracun di sini sangat padat. Selain itu, dapat mengikis douki dalam tubuh seseorang. Hati-hati. Xiao Yi paling sensitif terhadap racun.
Dia merasakan bahwa udara bercampur dengan racun kuat ketika dia tiba. Segera, dia mengeluarkan pengingat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Masih mungkin untuk melihat beberapa sosok manusia di cerita ketiga ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat. Yang terlemah juga ada di kelas Douzong. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, kemungkinan lantai ketiga hanya akan berakhir dengan mereka mencari kematian. Kelompok Xiaoyan, yang tiba-tiba memasuki tempat ini, tidak diragukan lagi juga menarik cukup banyak perhatian. Namun, tidak ada yang berinisiatif untuk datang dan mengobrol dengan mereka. Semua orang di sini berhati-hati satu sama lain. Aku ingin tahu apakah lantai ketiga memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris? Jika ya, itu akan sangat gila. Mata Tianhuo Zunze menyapu ruang pil di sekitarnya saat dia tertawa. Kemungkinan tidak mungkin memiliki pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat itu kemungkinan juga cukup langka bagi seorang elit Dousheng. Xiaoyan tersenyum. Dia secara acak menemukan ruang pil yang belum pernah dikunjungi siapapun dan perlahan masuk. Ukuran ruang pil ini cukup besar. Karena belum dilindungi oleh orang lain, itu masih tampak cukup rapi. Setelah Xiaoyan mencari tempat itu, dia menemukan formula obat kuno. Dia meliriknya sebentar sebelum menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal ini secara detail. Selain formula obat ini, ada juga sebotol pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang samar-samar merembes keluar, kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 7. Namun, tidak ada catatan tentang efeknya di atasnya. Xiaoyan juga tidak bisa merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian ruang pil ini, kelompok Xiaoyan sekali lagi mengubah target mereka dan memasuki 8 ruang pil satu demi satu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, mereka dapat dianggap telah mendapatkan sesuatu. Selain itu, beberapa formula obat kuno juga cocok untuk Xiaoyan. Untuk seorang alkemis seperti dia, formula obat terkadang jauh lebih berharga daripada pil obat. Berderit. Kelompok Xiaoyan sekali lagi mendorong membuka ruang pil yang berdiri di sudut. Matanya menyapu sekelilingnya dan alisnya sedikit berkerut. Dibandingkan dengan kamar pil lainnya, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari penampilannya yang berantakan ini, sepertinya telah dikunjungi oleh orang lain. Ayo pergi. Xiaoyan kehilangan minatnya setelah matanya menyapu interior. Dia melambaikan tangannya dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika sosok putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Kemunculan tiba-tiba sosok putih itu juga menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Douqi pada dasarnya beredar di dalam tubuh mereka pada saat itu. Mata mereka juga mengikuti sosok putih yang berkedip dan melihat ke atas. Mereka kaget. Itu hanyalah binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang kecil ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Penampilannya yang bulat membuatnya tampak sederhana dan jujur. Namun, hampir tidak ada riak energi di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega. Hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Dia melirik pria kecil bulat itu dan hendak membawa orang lain pergi ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah sisa-sisa kuno. Bagaimana mungkin seekor binatang kecil yang lucu dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini? Xiaoyan mengerutkan alisnya sedikit. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya dan dengan serius menatap kecil bulat ini. Sesaat kemudian, dia tampaknya merasakan sesuatu. Sepasang mata mulai melotot seperti katak dalam sekejap. Xiaoyi dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiaoyan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Xiaoyan ini. Namun, sebelum Xiaoyi dan yang lainnya bisa membuka mulut dan bertanya, ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Seteguk kata-kata vulgar tiba-tiba dan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Neraka berdarah. Orang ini sebenarnya adalah pil obat? Pil obat? Semua orang tercengang saat mendengar vulgaritas Xiaoyan ini. Itu lama kemudian sebelum mereka berangsur-angsur pulih. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat binatang kecil putih salju itu. Pada saat ini, yang terakhir menatap mereka dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata yang cerdas.
Bagaimana penampilan ini menyerupai pil obat? Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Xiao Yi bergumam. Saya benar sekali. Saya tidak akan mengenali aroma pil obat semacam itu secara salah. Sebelumnya, saya pikir itu dipancarkan dari beberapa pil obat yang tersisa. Namun, setelah penyelidikan terperinci, saya menemukan bahwa aroma pil dipancarkan dari tubuh binatang kecil ini. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan panas berapi-api yang sulit disembunyikan. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang bisa berubah bentuk dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah sisa-sisa kuno yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng. Tidak aneh jika ada sesuatu seperti ini. Tian Huo Zunse berkata. Dia segera tersenyum pahit. Dia tidak pernah bisa melihat pil obat yang bisa berubah menjadi bentuk binatang buas dalam hidupnya. Paling-paling, dia hanya membaca dari beberapa buku kuno. Mungkinkah binatang kecil ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris? Zian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, itu juga hampir sampai. Biasanya, selama itu adalah pil obat yang telah mengalami 7 atau lebih pil obat berwarna, itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasannya juga sangat hebat. Mata Xiao Yan menatap binatang kecil itu dan dengan lembut berkata, jika saya menebak dengan benar, bentuk asli binatang kecil ini harus menjadi pil obat yang telah mengalami 8 atau bahkan 9 warna pil petir. Itu dekat dengan pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 8 warna pil petir. Semua orang saling memandang. Bahkan di seluruh benua Douki saat ini, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil obat di tingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Xiao Yan saat ini tidak dapat memperbaikinya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila. Mata cantik Xiao Yi berkedip dan berbicara dengan cara yang agak serius. Daya pikat pil obat tingkat ini adalah salah satu yang bahkan beberapa iblis tua tidak dapat memblokir. Jika mereka menyadarinya, mereka pasti akan menggunakan semua cara mereka untuk merebutnya. Sangat sulit untuk meningkatkan satu kekuatan dalam kelas Douzun. Jika ada yang bisa menelan pil obat ini, kekuatannya akan sangat maju. Itu bisa setara dengan 10 tahun atau bahkan 100 tahun pelatihan. Berapa banyak orang yang kebal terhadap daya pikat seperti itu? Kelompok Xiao Yan buru-buru pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yi. Benda ini memang harta yang sangat berharga, tapi juga kentang panas yang mendidih. Jika berita itu menyebar, kemungkinan semua orang yang telah memasuki sisa-sisa ini akan langsung menjadi iri. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi musuh bersama semua orang. Xiao Yan merenung sejenak. Dia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiongsan. Yang terakhir juga mengerti Xiao Yan setelah melihat ini. Dia perlahan-lahan mengambil beberapa tema kembali dan berdiri di luar pintu. Aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia menjaga di pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Meskipun ada cukup banyak ahli di lantai 3, hanya sedikit dari mereka yang bisa melampaui Xiongsan. Dengan penjaga ganas seperti itu, bahkan jika orang lain mengubah benda itu di dalam, mereka tidak akan berani menerobos masuk secara acak tanpa mengetahui informasi yang tepat. Selain itu, ini adalah hasil yang dibutuhkan kelompok Xiao Yan. Haruskah kita menangkap orang kecil ini? Zian berbicara dengan gembira setelah melihat Xiongsan menjaga pintu masuk utama. Jangan bertindak gegabah. Binatang kecil putih ini mungkin tidak memiliki energi apapun, tetapi itu bukan cara yang baik untuk menyinggung. Jika ketakutan, kita akan kesulitan menemukannya di dalam ruangan seperti itu. Aula pil besar tanpa orangnya sebagai arahan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, selain itu, kita tidak perlu menggunakan kekerasan untuk menangkap binatang kecil putih ini. Kamu punya metode? Xiao Yi bertanya dengan ragu. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Botol giok berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya. Dia mengeluarkan salah satu dari mereka dari dalamnya dan melemparkannya ke arah anak kecil putih salju di kejauhan. Pil obat dengan lembut mendarat di samping binatang kecil putih salju itu. Itu berguling-guling. Yang terakhir mundur agak jauh dari keterkejutan sebelum melangkah maju untuk mengendusnya. Namun, itu tidak menelannya, tindakan yang agak melebihi harapan Xiao Yan.
Yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kepalanya dan menarik kembali. Dari tindakan itu, jelas bahwa itu benar-benar memandang rendah pil obat kelas rendah. Ekspresi malu muncul di wajah Xiao Yan saat melihat adegan ini. Xiao Yi dan Xian di sampingnya tanpa sadar tertawa. Binatang kecil ini benar-benar tidak memberikan wajah. Sepertinya itu dibesarkan oleh pil obat tingkat tinggi itu. Xiao Yan tertawa getir. Dia hanya bisa mengeluarkan pil obat tingkat 6 yang telah dia sempurnakan dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, itu mendarat di samping binatang kecil itu. Setelah mengendusnya sedikit, beberapa kegembiraan melintas di mata spiritualnya yang besar. Lidah lembutnya yang merah muda menyapu pil obat ini ke dalam mulutnya seperti kacang dan menelannya dengan suara menelan. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah makan pil obat tingkat 6. Mata besarnya yang cerdas menatap Xiao Yan. Lidah lembut merah muda itu berulang kali diperpanjang dan ditarik seperti anjing kecil. Jelas, itu belum makan sampai puas. Sukacita muncul di dalam hati Xiao Yan saat melihat ini. Catatan buku kuno itu benar. Binatang pil semacam ini memakan pil obat. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang pil ini adalah metode terbaik. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Dia mengedipkan semuanya di samping binatang kecil seputih salju itu. Yang terakhir tidak menolak salah satu dari mereka yang datang karena menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah lebih dari selusin pil obat ditelan ke perutnya, kehati-hatian di mata bahwa binatang kecil itu biasa melihat Xiao Yan juga berangsur-angsur berkurang. Ini terlalu banyak menyia-nyiakan, bukan? Tian Huo Zunze tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat Xiao Yan terus membuang pil obat tingkat 6 ini seperti kacang. Sulit untuk mencari pil obat ini di dunia luar bahkan jika seseorang punya uang. Namun, saat ini digunakan sebagai pakan. Tidak ada pilihan. Mulut anak kecil ini terlalu selektif. Ia menolak untuk makan pil obat di bawah tingkat 6. Xiao Yan juga merasa agak tidak berdaya. Dia telah meremehkan pilih-pilih binatang pil ini terhadap makanan. Tian Huo Zunze tertawa getir. Dia hanya bisa melihat Xiao Yan membuang satu pil demi satu. Untungnya, pil obat ini tidak dibuang tanpa menerima keuntungan apapun. Paling tidak, binatang kecil putih salju itu tidak lagi menentang mereka. Pemberian makan ini berlanjut selama 10 menit. Setelah 10 menit ini, Xiao Yan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Tingkat pengeluaran ini bahkan menyebabkan dia merasa jantungnya meneteskan darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia akan sangat membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki pil obat tersebut. Namun, semuanya menghilang di bawah suara mengunyah mencicit dari binatang pil itu. Untungnya, pengeluaran ini tidak ada habisnya. Sementara Xiao Yan mulai merasa sedikit mati rasa, binatang kecil putih salju itu mengangkat kaki belakangnya dengan puas. Dua cakar berbulu menepuk perutnya yang bulat. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia akhirnya memberi makan anak kecil ini sampai kenyang. Dia bersiul ke arah binatang kecil putih salju. Mata cerdas binatang itu meliriknya. Tampaknya berniat untuk berjalan tapi ada banyak orang di sisi Xiao Yan. Ini menyebabkannya sedikit ragu. Xiao Yan, yang melihat adegan ini, akhirnya sadar bahwa sudah waktunya untuk menggunakan taktik kejam. Selama orang ini akan berjalan dengan sukarela, dia untuk sementara akan dianggap sebagai pemilik binatang pil ini. Dengan jentikan tangannya, botol giok transparan muncul di dalamnya. Ada pil obat bulat yang terkandung di dalamnya. Kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas bertahan di dalam botol giok. Pil obat itu tampaknya memiliki spiritualitas karena ditangguhkan di dalam botol giok sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pil obat ini secara alami adalah pil obat tingkat tertinggi yang dimiliki Xiao Yan saat ini. Itu adalah pil sekering darah penumbuh tulang yang telah memanggil 5 warna pil petir ketika dia memperbaikinya kembali di pil gathering. Mata binatang kecil itu melebar menjadi lingkaran ketika pil obat ini muncul. Segera, kaki depannya bermunculan di atas meja. Tubuh bulatnya menarik busur di udara dan dibebankan ke arah Xiao Yan dengan cemas. Senyum cemerlang muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Anak kecil, Anda telah mengambil umpan. Binatang kecil seputih salju itu menggambar busur di udara.
Namun, saat hendak bertabrakan dengan pelukan Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Xiao Yan adalah yang tercepat bereaksi. Ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan paksa di tangannya. "Anak kecil, aku akan melihat kemana kamu akan lari kali ini." Sosok bayangan hitam itu meraih binatang pil itu, mengabaikan perjuangannya yang intens dan tertawa. "Kamu mencari kematian." Ekspresi Xiao Yan suram. Tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di depan bayangan hitam. Api ungu coklat bertahan di telapak tangannya dan telapak tangannya dengan keras menghantam Xiao Yan. Ledakan. Sosok bayangan hitam itu tidak takut menghadapi serangan Xiao Yan ini. Dia berbalik dan membanting ke belakang, bertabrakan berat dengan tangan Xiao Yan. Kedua tangan saling bersilangan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan sosok bayangan hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya, itu melompat ke balok dengan cara yang ganas dan menatap semua orang dari atas. Dia dengan dingin berkata, "Saya telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut denganku?" Xiao Yan tanpa ekspresi. Matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. Kilatan dingin melintas di atas mereka, "Kamu lagi?" Sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan adalah orang misterius yang telah menyerang Xian saat itu. "Kamu wanita aneh yang berani menyerangku. Apakah kamu lelah hidup?" Xian juga mengenali orang ini dan dia meraung marah. "Sial, gadis ini benar-benar terlalu jahat. Orang tua saya menjadi linglung karena lampu hijau miliknya, memungkinkan dia untuk menyelinap masuk." Xiongsan juga menyerang dan menangis dengan marah. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah Xiao Yi dan Tian Huo Zunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalan mundur orang bayangan hitam ini. "Serahkan binatang pil itu kepada kami, dan kami dapat memilih untuk tidak mengejar masalah sebelumnya. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam."